Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak dosen yang saya hormati serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Berikut kami sampaikan tentang paparan video paparan rencana pelaksana pembelajaran yang menjadi acuan untuk pembuatan PTK saya. RPP ini kami buat itu untuk satu kali pertemuan yaitu 3 kali 45 menit. Dengan kompetisi dasarnya ada 1-2 yaitu meyakini, indikatornya yaitu meyakini juga, yakin bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian KD selanjutnya yaitu bersikap toleransi, indikatornya yaitu bersikap toleran, ya, rukun, dan menghindarkan diri dari kekerasan. Yang 3.2-nya, KD 3.2-nya yaitu menganalisis Quran surat Yunus ayat 40-41 dan Al-Maidah ayat 32. Indikator akhirnya itu dapat menyimpulkan isi Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Untuk dapat menyimpulkan, maka siswa disuruh menyebutkan, kemudian menyebutkan contoh-contoh perilaku toleran, kemudian menelaah arti Quran Yunus ayat 40 dan 41. Kemudian dari psikometriknya yaitu menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai dengan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Adapun tujuannya yaitu meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi dengan seyakin-yakinnya, kemudian bersikap toleran, kemudian menyebutkan contoh perilaku toleran, menelaah arti Quran surat Yunus ayat 40-41, kemudian menyimpulkan Quran surat Yunus ayat 40-41, dan terakhir tujuannya itu dapat menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai dengan pesan Quran surat Yunus ayat 40-41. Materi pembelajarannya yaitu Quran Yunus ayat 40 dan 41 dan Quran surat Maidah ayat 32. Metode pembelajaran yang saya pakai itu discovery learning. Kemudian metodenya ceramah dan tanya jawab. Adapun media yang kita gunakan itu lembar penilaian dan Al-Quran. Kemudian alat atau bahan ada laptop dan infocus. Kemudian sumber ajarnya kita menggunakan buku Pendidikan Agama Islam siswa kelas 11 Kemendikbud tahun 2016, serta sumber online yaitu sumber belajar kemendikbud.go.id. Kegiatan pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama yaitu pendahuluan, dan ada orientasi, ada apersepsi, kemudian ada motivasi, kemudian memberikan acuan kepada para peserta didik. Itu kita lakukan 15 menit ya. Terus kemudian untuk kegiatan inti, ada kegiatan yang pertama itu kegiatan literasi, yaitu melihat, mengamati, dan menyimak. Melihat guru menayangkan PowerPoint yang terkait dengan materi, kemudian mengamati penjelasan yang guru sampaikan melalui PowerPoint tersebut, kemudian menyimak penjelasan pengantar kegiatan acara secara garis besarnya. Kemudian untuk critical thinkingnya, untuk berpikir kritiknya, guru memberikan pertanyaan terkait perilaku yang muncul dari sikap toleransi sesuai dengan Quran Yunus ayat 40 dan 41. Kemudian kepada peserta didik menjawab langsung untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Kemudian kolaborasi kerjasamanya ini menggunakan sistem
tim kuis ya. Jadi peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok disuruh membuat pertanyaan serta jawabannya yang sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Kemudian dengan mendiskusikannya, guru menyajikan materi dulu. Habis itu guru meminta tim A untuk menyiapkan kuis jawaban singkat, sementara tim B dan tim C menggunakan waktunya untuk memeriksa catatan mereka. Begitu seterusnya. Tim A memberikan kuis kepada tim B, tim A mengarahkan pertanyaannya kepada tim C. Nah, ketika kuisnya selesai, lanjut segmen kedua dari pelajaran dan meminta tim B sebagai pemandu kuis. Setelah tim B menyelesaikan kuisnya, lanjutkan dengan segmen ketiga dari pelajaran dan menunjuk tim C sebagai pemandu kuis. Kemudian setelah itu kita mengumpulkan informasi. Mohon maaf ini ke atas tulisannya ya. Harusnya seperti ini. Mengumpulkan informasi, mencatat semua informasi tentang materi perilaku yang muncul dari sikap toleransi. Kemudian mempresentasikan ulang terkait materi yang sudah disampaikan. Kemudian saling tukar informasi termateri. Kemudian berkomunikasi, menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusi tadi. Kemudian kreativitasnya yaitu menyimpulkan tentang poin-poin yang penting, menjawab pertanyaan tentang materi, bertanya tentang hal yang belum dipahami, menyelesaikan uji kompetensi. Kemudian terakhir yaitu penutup. Membuat siswa di dalam penutup ini siswa diminta untuk membuat resuman tentang materi yang sudah disampaikan, kemudian mengagendakan materi atau tugas resum, kemudian memeriksa pekerjaan siswa peserta didik yang selesai mengerjakan tugas resum untuk kerja dengan benar, diberi paraf. Baik, itu tadi mungkin sekilas tentang RPP yang dapat saya paparkan sedikit agar mendapat gambaran bagi Bapak Ibu sebagai koreksi nanti untuk mengoreksi supaya memudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.